Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini off cam semua itu karena pengen nyimak ala-ala podcast atau atau gimana ini? Untuk teman-teman yang ini yang memungkinkan untuk buka kamera, boleh ya dibuka kameranya, biar saya nggak cuma berdua sama Mbak Tias. Kasihan Mbak Tiasnya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Kita tetap off cam nggak apa-apa. Ya, saya akan menganggap sedang live di radio gitu aja. Nah, oke. Nah, pertama saya ucapkan selamat ke teman-teman yang hadir di malam hari ini karena memang materi malam hari ini bisa dibilang sebagian besar belum pernah saya ajarkan, belum pernah saya sampaikan di forum yang lain. Karena memang ketika Mbak Tias menghubungi untuk acara hari ini, saya langsung baca-baca buku, langsung riset, langsung cek best practice dan sebagainya untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan hari ini itu mudah-mudahan benar-benar dapat apa ya, teman-teman dapat value lah, dapat nilai yang nggak kaleng-kaleng, mungkin bahasanya gitu ya kalau anak sekarang ya, gitu ya. Jadi saya ucapkan selamat, nah, walaupun lucu ya, masa mengucapkan selamat atas usaha saya kan lucu banget ya. Oke, nggak apa-apa itu untuk pembukaan aja. Jadi malam hari ini kita bicara tentang smart productivity. Bagaimana kita itu bisa meningkatkan daya saing di era digital seperti saat ini. Ketika kita bicara tentang era digital itu kan menarik ya sebenarnya ya. Menariknya karena apa? Karena ada banyak janji-janji manis yang datang kepada kita, yang dijanjikan oleh era digital ini, yang konon katanya kalau kita bisa memanfaatkannya itu maka kita akan jadi orang yang punya daya saing, orang yang punya nilai, orang yang bisa menciptakan karya dan sebagainya. Saya izin untuk share screen biar saya ngobrolnya nggak kemana-mana. Kadang-kadang kalau udah pegang mikrofon itu dorongan untuk ngomong kemana-mananya itu jadi melebar ya. Jadi saya izin untuk share screen saja. Satu, dua, tiga. Ting. Belum. Tunggu sebentar ya. Oke, ini. Judulnya benar ini ya, Mbak Tias ya? Iya, Saya tadi benar, lupa-lupa Mas. ingat pas bikin slide. Benar-benar. Oke, tadi sudah dikenalkan panjang kali lebar, Darmawan Aji. Panggil pakai nama belakang saja ya, Aji. Nggak usah pakai embel-embel, nggak apa-apa. Nggak usah pakai embel-embel coach, nggak usah pakai embel-embel yang lainnya. Pakai Pak, Kang, kayak gitu boleh ya. Bahkan ada beberapa, di Bandung ada komunitas content creator, kebetulan yang jadi member, yang jadi anggotanya itu masih muda-muda, masih unyu-unyu. Kalau manggil saya itu Om. Ya, boleh aja kalau teman-teman mau manggil saya Om juga boleh ya. Om, Pak D, Mas, silakan. Ini buku-buku yang sempat saya tulis, ini beberapa klien yang pernah saya handle. Nah, kita akan mulai dari sini. Jadi pertanyaannya begini, di era digital ini, apakah teknologi itu membuat kita semakin produktif dan punya daya saing, atau justru sebaliknya? Janji yang ditawarkan oleh era digital dengan berbagai kecanggihan teknologinya itu kan ada tiga ini ya. Yang pertama itu kita dijanjikan informasi yang lebih kaya. Benar nggak? Artinya apa? Kalau zaman dulu kita mau anggap kerjaan saya nulis, anggap mau nulis, zaman dulu sebelum adanya internet, kita akan lihat seorang penulis ketika menulis membutuhkan referensi, ya dia harus ke perpustakaan, dia harus bergumul dengan tumpukan buku, ubek-ubek informasi sedemikian rumitnya, sedemikian sulitnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dianggap relevan. Jadi ya, proses membaca, menyaring, kemudian mencatat ulang, semuanya dilakukan secara manual. Berbeda dengan zaman sekarang kan. Zaman sekarang itu informasi lebih kaya, akses terhadap informasi lebih mudah, proses kita memfilter, menyaring informasi juga bisa dilakukan. Misalnya kita mau cari apa, jurnal akademik ya tinggal ke Google Scholar misalnya. Atau bahkan ada website-website khusus yang memang di situ
isinya itu adalah paper, jurnal, akademik, dan sebagainya. Jadi enak, jauh lebih enak. Bahkan kalau dulu kita masih harus mikir untuk menganalisis dari sekian banyak penelitian, kemudian kita analisis sendiri, zaman sekarang, wah sudah ada AI ya, ada ChatGPT, ada Perplexity, dan macam-macam sebagainya. Kita bisa masukkan tuh hasil-hasil penelitiannya, kemudian kita minta AI untuk melakukan sintesis, untuk menyimpulkan, membuat analisis, dan sebagainya. Jadi itu yang dijanjikan oleh era digital sekarang. Yang pertama ya, informasi lebih kaya, aksesnya lebih mudah. Yang kedua, kolaborasi lebih mudah. Zaman dulu kalau misalnya, anggap kita mengerjakan sesuatu lah ya. Yang simple deh, bikin proposal misalnya. Ada tim 3 orang bikin proposal. Kan filenya satu ya, filenya satu, di copy, terus dilempar ke sana pakai flash disk, lempar ke situ pakai flash disk. Nah, kadang-kadang ada yang kelupaan. Si A ngedit, si B ngedit. Tapi kan nggak sinkron karena mereka mengedit di file yang berbeda. Efeknya apa? Kemudian begitu disatuin harus dicek ulang, dibaca ulang dan sebagainya. Kolaborasi tidak semudah zaman sekarang. Zaman sekarang cukup bikin dokumen pakai Google Dokumen, kemudian kita share siapa aja yang kemudian nanti berhak untuk mengedit. Ketika ada perubahan-perubahan di situ, semuanya terlihat dengan jelas, terlihat dengan mudah. Jadi kalau kita bicara tentang kolaborasi itu sangat-sangat mudah. Apalagi sekarang zamannya misalnya kita pengen ketemu misalnya tidak harus tatap muka juga kan. Kayak sekarang nih misalnya ada kelas, ada seminar, ada proses belajar. Kalau zaman dulu kan harus tatap muka, harus bayar hotel dulu lah, minimal kafe dan sebagainya, baru kemudian bisa belajar, bisa kolaborasi bareng, bisa meeting, bisa rapat. Zaman sekarang semuanya sudah sangat dimudahkan. Ada Zoom, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Pokoknya kolaborasi lebih mudah, komunikasi juga lebih cepat. Zaman dulu kalau mau, saya ingat ya, awal-awal merintis karir sebagai seorang profesional trainer itu, tahun 2009 itu, meskipun sudah ada internet, tapi kan audiensnya belum jadi seperti hari ini ya. Jadi masih sebagian besar proses pemasaran itu cetak flyer. Nah, terus ditempel-tempel tuh di kampus, di masjid dan sebagainya. Zaman sekarang kan enggak ya. Zaman sekarang itu kita cukup pakai ads terkomunikasikan ke ribuan orang. Kita cukup bikin konten di sosial media, jangkauannya bisa banyak dan sebagainya. Nah, dengan janji-janji semacam ini, informasi yang lebih kaya, kolaborasi yang lebih mudah, komunikasi yang lebih cepat, seharusnya, pakai tanda kutip nih seharusnya ya, seharusnya kita lebih produktif dong dibanding dengan orang-orang jadul, dengan orang-orang zaman dahulu. Seharusnya begitu. Tetapi kenyataannya, sayangnya, nggak seperti itu. Saya sempat ya em, cari informasi di internet, data-data statistik terkait dengan level produktivitas dan sebagainya ya. Saya menemukan banyak artikel yang menarik. Misalnya ada artikel dari BBC ya, yang sebelah kiri ini, mengapa teknologi tidak membuat kita menjadi lebih produktif? Ini jadi satu pertanyaan. Kemudian ada juga dari websitenya World Economic Forum, bahkan di situ ada teknologi bisa jadi membunuh produktivitas berdasarkan studi terbaru. Nah, ini kan jadi sesuatu yang kelihatannya paradoks. Tujuan dari adanya teknologi, terutama teknologi digital ini, itu adalah untuk mempermudah kehidupan manusia, untuk mempermudah akses informasi terhadap pengetahuan, untuk mempermudah kolaborasi dan komunikasi. Asumsinya kalau tiga-tiganya itu ada, kita akan jadi lebih produktif. Karena kan secara logiknya yang namanya produktivitas itu kan tergantung inputnya, informasi yang kita punya, pengetahuan yang ada. Kemudian prosesnya kita kolaborasi komunikasi. Artinya kalau misalnya informasi, kolaborasi, komunikasi itu lebih mudah, seharusnya produktivitas seseorang itu bisa jadi lebih bagus. Produktivitas tim jadi lebih bagus. Produktivitas di organisasi harusnya jadi lebih bagus. Tetapi kenapa kenyataannya justru enggak?
saya coba kumpulin em, beberapa faktor yang mungkin menyebabkan. Akhirnya kesimpulan saya ada dua. Sebenarnya ada lebih dari dua sih, cuma untuk malam ini dua aja ya. Karena ini yang agak yang lumayan relevan nih. Yang pertama itu adalah hukum Metcalfe. Benar nggak tulisannya ya? Metcalfe. Oh betul. Oke. Yang pertama hukum Metcalfe, yang kedua The Shallow. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama dulu. Hukum Metcalfe. Hukum Metcalfe itu apa? Jadi hukum Metcalfe itu, ini nama orang ya. Saya lupa Robert Metcalfe atau siapa namanya, lupa saya. Cuma pernyataannya begini. Nilai dari sebuah jaringan itu meningkat secara eksponensial, kuadrat ya, seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Artinya gini, kalau hanya ada satu telepon di dunia, nggak ada nilainya. Ya mau nelpon siapa? Ibaratnya begitu kan? Tapi ketika ada dua telepon, maka nilainya menjadi dua maka dua. Ini kalau di matematikan ya, berarti empat. Ketika ada empat telepon, berarti ada empat pangkat dua. Nilainya menjadi 16. Jadi, semakin, jadi kalau dibuat grafik itu begini nih. Ini jumlah pengguna, ini adalah eh, nilainya, value-nya. Grafiknya menjadi grafik yang eksponensial. Gini, makin banyak jumlah pengguna, nilai dari jaringannya semakin besar. Sosial media misalnya ya. Kalau misalnya pengguna sosial media, pengguna Instagram baru 10 orang, ya nilainya kalau dimatematiskan ya cuma 100. Tapi begitu pengguna sosial media itu sudah misalnya 1000, nilainya jadi jauh lebih besar, berkali-kali lipat. Nah, ini namanya hukum Metcalfe. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang adanya jaringan, jaringan komunikasi, telepon, antar platform dan sebagainya, itu akan meningkatkan nilainya. Sehingga kalau kita lihat valuasi ya, nilai perusahaan itu biasa kita lihat dari seberapa banyak usernya, seberapa banyak penggunanya. Makin banyak penggunanya, maka nilai dari si perusahaan tersebut atau platform atau apapun itu akan semakin besar. Tapi kita nggak akan bahas ke arah situ ya. Ini kan sisi positifnya. Ada sisi negatifnya, ada sisi gelapnya ternyata hukum Metcalfe ini. Karena apa? Karena saking mudahnya, saking rasa orang dapat kemudahan, dapat manfaat dengan adanya jaringan itu, muncul sisi gelap dari hukum Metcalfe ini. Semakin murah biaya komunikasi, maka semakin banyak interaksi yang terjadi. Dan ujungnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk handle masing-masing interaksi ini jadi meningkat drastis. Dulu, sebelum COVID, Zoom sudah ada, tapi penggunanya baru sedikit. Jadi orang ngerasa, ngapain sih saya harus install Zoom di laptop gitu ya. Saya ingat karena saya pengguna Zoom sejak sebelum COVID gitu ya. Itu susah banget tuh bikin kelas Zoom itu. Mas, masa saya harus download dulu dan sebagainya gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya kita ngalah, kita nyari platform yang bisa dibuka lewat browser dan sebagainya gitu ya. Tapi untuk meeting-meeting, coaching saya tetap pakai Zoom waktu itu. Orang masih belum menganggap bahwa punya Zoom itu sesuatu yang bernilai. Nah, begitu masuk COVID, semua orang punya Zoom. Di handphonenya, di laptopnya, dan sebagainya. Nilai Zoom meningkat drastis. Begitu meningkat drastis, sekarang segala sesuatu di zoomin. Dikit-dikit zoom, dikit-dikit zoom, dikit-dikit zoom. Sampai kemudian ada istilah baru ya, pasca COVID itu namanya digital fatigue. Eh, lelah mental gara-gara kebanyakan ngezoom, kebanyakan interaksi di online dan sebagainya. Efeknya begitu. Semakin murah biaya komunikasinya, makin banyak interaksi terjadi. Cek, Ya, hilang oke lagi. Mas. Iya, sempat hilang Aman ya? nih. Sampai Aman, mana tadi ya? aman. Sampai ini ya, Zoom Yang, ya tadi ya. iya, Oke. Zoom. Nah, saya menemukan sebuah data yang menarik terkait jumlah pesan yang diterima oleh eksekutif di zaman sekarang dibandingkan dengan zaman dulu ya. Saya share Mas di Aji, sini. maaf. Boleh di-share, ya. Oke. Sebentar, ada di mana ini? Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Nah,
Nah, perhatikan coba. Ini jumlah pesan yang diterima atau jumlah komunikasi secara umum ya oleh eksekutif. Tahun 70-an itu 1.000 per tahun. Begitu sudah ada telepon, voicemail jadi 4.000 tahun 80-an per tahun. Ada email jadi 9.000. Tahun 2000-an 25.000. Hari ini ya 2010-an sampai sini gitu ya. Udah di atas 30.000 pesan dalam setahun. Kebayang nggak efeknya? Efeknya adalah kita itu jadi cuma sibuk saling menjawab pesan. Nggak bener-bener kerja, nggak bener-bener menghasilkan karya. Itu efeknya. Dan kita ngerasa ngejawab pesan itu bagian dari kerja. Buka WhatsApp, jawab pesan, itu bagian dari kerja. Zooman itu bagian dari kerja. Meeting itu bagian dari kerja. Kemudian apa namanya? Jawab email itu bagian dari kerja. Kita ngerasanya gitu loh. Ini kan sebenarnya sebuah kalau kita nganggap itu produktif ya, itu produktivitas yang semu. Karena apa? Tidak menciptakan nilai apapun. Padahal yang namanya bekerja, yang namanya berkarya, itu kan esensinya adalah bagaimana kita menciptakan nilai untuk orang lain. Kalau cuma ngobrol, cuma balas-balasan pesan, balas-balasan email, balas-balasan chat, tanpa ada value, tanpa ada nilai yang kita deliver ke konsumen, ke pelanggan, ke orang lain, ya itu sebenarnya kita belum benar-benar bekerja, belum benar-benar berkarya sebenarnya. Ini yang pertama ya, fenomena pertama ya, Metcalfe, hukum Metcalfe. Nah, fenomena yang kedua adalah The Shallow. The Shallow itu judul buku. Jadi saya ingat 2012 lah kurang lebih. Saya itu direkomendasikan buku oleh adik kandung ya, adik kandung saya. Katanya, Mas ini ada buku bagus, judulnya The Shallow gitu ya, 2012. Aslinya buku ini terbit 2010, 2010 di sananya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan itu 2011. Saya baru nemu sekitar 2012-an. Nah saya baca tuh, dan memang apa ya namanya ya, ketika saya refleksi hari ini ya, berarti hari ini kan sudah berapa, dari 2012 sampai dengan sekarang 2024 udah 12 tahun ya. Buku ini udah 12 tahun. Saya jadi gini, hebat banget ya Nicholas Carr ini ya. Pantesan bukunya itu dapat Pulitzer kan, dapat finalis Pulitzer itu di tahun 2011 itu. Karena memang dia itu memang membahas sesuatu yang waktu itu masih jarang dibahas. Yaitu tentang bagaimana efek dari internet pada otak manusia. Jadi, secara ringkas, isi bukunya itu adalah bagaimana internet itu bisa menyusutkan rentang atensi kita. Rentang atensi itu kemampuan kita untuk fokus pada satu hal, ya. Makin ke sini, rentang atensi kita itu makin memendek. Dulu, sebelum adanya internet, kita bisa baca buku berjam-jam, baca novel, baca non-fiksi, berjam-jam itu kuat. Setelah ada internet, nggak sekuat itu. 10 menit bosan, 5 menit bosan, 7 menit bosan gitu. Itu tanda bahwa rentang atensi kita itu sudah menyusut. Efeknya apa? Kita nggak lagi mampu untuk deep reading. Kita nggak bisa lagi deep thinking, berpikir mendalam. Kita nggak bisa lebih tenang untuk memecahkan masalah. Jadi yang namanya internet itu mendangkalkan kemampuan kita untuk berpikir. Nah, ini yang kemudian, buku ini yang kemudian jadi inspirasi dari Cal Newport. Cal Newport terinspirasi untuk nulis buku yang berjudul Deep Work. Inspirasinya dari buku yang tadi ya, The Shallow ya. Jadi kalau di The Shallow itu banyaknya bahasanya itu tentang deep reading, deep thinking, berpikir mendalam, kemudian membaca mendalam. Di Deep Work ini, Cal Newport membahas tentang betapa langkanya di era digital sekarang, era yang penuh distraksi sekarang, orang yang bekerjanya mendalam.
Padahal kalau kita bicara tentang menciptakan nilai untuk orang lain, menghasilkan karya, mau nggak mau kita harus bekerja mendalam. Kalau kita mau menghasilkan sebuah karya yang berkualitas, ya kita harus bekerja mendalam. Mau menghasilkan tulisan-tulisan yang bagus, tulisan yang berkualitas, ya nulisnya harus dalam kondisi deep work, dalam kondisi bekerja yang mendalam. Gak bisa kita itu menulisnya itu dengan cara kerjanya itu shallow ya. Shallow itu artinya sambil sibuk sana sini, sambil terdistraksi sama sini, sambil scrolling sana sini. Itu tidak akan menghasilkan apapun dengan cara seperti itu. Nah, jadi dua ini ya. Yang pertama itu adalah fenomena hukum Metcalfe, yang kedua adalah fenomena shallow. Shallow itu lawan dari deep ya. Shallow itu artinya sesuatu yang apa bahasa Indonesianya itu? Dangkal. Dangkal ya. Dangkal ya. Sesuatu yang dangkal, bukan sesuatu yang dalam gitu. Akhirnya apa? Karya-karya yang diciptakan dengan kerja-kerja yang dangkal, ya karyanya karya-karya yang dangkal. Karya-karya yang kita baca, kita lihat, apain sih kayak gitu ya. Nah, dan ini kan fenomenanya terjadi sekarang ya. Kemarin saya diinfo sama Matias, targetnya untuk acara Utas Inspire itu kan teman-teman kreator kan. Nah sekarang kan fenomenanya seperti itu ya. Banyak kreator itu bikin ebook, bikin kelas itu dangkal. Ya, kadang-kadang pakai bantuan AI-nya 99% itu. Jadi nggak ada apa namanya ya. Ketika membaca itu kayak kita nggak ada sesuatu yang kita dapetin gitu. Nah, efeknya kenapa? Asalnya kenapa? Ya karena kitanya udah malas mikir, kitanya udah pengen instan, pengen cepat, pengen dapat duit banyak dan sebagainya. Padahal kalau kita balik lagi, ini sempat tadi saya mention, tujuan berkarya. Saya pakai istilah berkarya ya, karena bekerja itu berkarya juga. Makanya istilahnya karyawan ya, bukan kerjawan ya, kerjawan. Karena kalau dalam bahasa Jawa itu karya ya bekerja, makaryo gitu ya, makaryo itu artinya kan bekerja ya. Jadi tujuan dari berkarya itu bukan menghasilkan uang, tetapi menciptakan nilai bagi orang lain, menciptakan manfaat bagi orang lain. Yang namanya uang itu hanya akibat, hanya efek. Saya senang dengan definisi dari, saya dengar pertama itu dari Pak Tung ya, Pak Tung Desmuaringin. Kata Pak Tung itu yang namanya uang itu adalah alat tukar untuk nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang kita berikan untuk orang lain, semakin besar uang yang kita terima. Semakin banyak orang yang mendapatkan nilai tambah dari kita, semakin besar juga uang yang kita terima. Jadi fokusnya jangan ke uangnya, fokusnya adalah pada seberapa besar nilai tambah kita pada orang lain. Nah, kalau kita bicara tentang daya saing, maka sebenarnya dengan kata lain, kita perlu punya yang namanya nilai tambah yang besar. Artinya kalau kita pengen punya daya saing besar, maka kita perlu memastikan diri kita itu punya nilai yang besar juga. Bagaimana mungkin kita punya daya saing kalau kita tidak punya nilai? Kalau orang tidak menganggap kita bernilai, tidak menganggap kita berharga, ya kita nggak akan punya daya saing. Bagaimana kita bisa berkompetisi dan sebagainya. Kalau apa yang kita hasilkan sama aja kayak yang lain, atau bahkan mungkin lebih buruk dari yang lain, nggak akan punya daya saing ketika kita seperti itu. Jadi fokusnya adalah bagaimana kita itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan berbeda, kalau bisa gitu ya, berbeda dibandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Kalau kita nggak bisa jadi yang terbaik, jadi yang berbeda. Kuncinya cuma itu aja ya. Usahakan jadi yang terbaik dulu. Tapi ternyata kalau misalnya ya, kita udah sama-sama ketemu, kita terbaik, sebelah kita terbaik, maka jadilah yang berbeda. Apa yang membedakan kita dengan dia? Jadi kalau kita kesulitan untuk jadi yang terbaik, ya jadi yang berbeda nggak apa-apa. Makanya pertanyaannya adalah, selama ini ketika kita berkarya, fokus kita itu kemana? Ke outcome-nya, outcome itu adalah hasilnya, akibatnya, atau ke output yang kita ciptakan. Banyak orang yang terjebak untuk ngejar outcome. Outcome itu apa misalnya? Duit banyak, profit gede, omset besar, itu outcome. Terkenal, itu outcome. Followersnya banyak, itu outcome.
Tapi kita lupa untuk produktif menghasilkan output. Padahal yang namanya outcome itu di luar kendali kita. Personal branding kita itu yang ngasih orang lain. Kan gak lucu ya misalnya kita bilang gini ya, saya itu productivity coach loh gitu ya. Nggak lucu gitu ya. Oh saya itu orangnya rendah hati loh. Nggak lucu gitu ya. Kita rendah hati, kita dianggap sebagai expert di produktivitas dan sebagainya. Itu hasil dari pemberian orang lain terhadap kita. Kita lanjut. Jadi banyak orang yang terjebak, fokusnya itu adalah pada outcome-nya, pada efeknya, pada hasil akhir. Padahal yang namanya personal branding itu efek sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Kan kita pengen personal brandingnya bagus. Kita dikenal sebagai orang yang profesional, yang begini, yang begitu, dan sebagainya. Itu outcome, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Jadi saya ingat kata-katanya Raditya Dika tuh di salah satu videonya. Personal branding itu adalah ketika ketika kamu keluar dari ruangan, orang ngomong apa tentang kamu, itu personal branding. Dan dia itu outcome, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Pengen punya followers banyak. Jumlah followers itu juga outcome. Gak bisa kita kendalikan. Tugas kita itu adalah bikin output terus-terusan. Kalau misalnya dalam konteks sosial media, outputnya apa? Outputnya ya bikin konten. Bikin konten pertama jelek, ya itu biasa ya. Konten kedua masih jelek, itu biasa. Jangan berhenti. Belajar terus di situ. Belajar terus sampai kemudian nanti outputnya bagus. Kita bisa bikin konten yang bagus. Insya Allah nanti outcome-nya ngikutin. Tapi fokusnya adalah pada output, bukan pada outcome-nya. Pengen bisnisnya maju, fokusnya ke output, perbaiki produknya, perbaiki copywriting-nya, perbaiki proses-proses yang kita hasilkan di sana. Nanti profit omset ngikutin. Jangan kebalik, ngejar-ngejar omset tapi kemudian produknya nggak diperhatiin, copywriting-nya dibuat sembarangan dan sebagainya. Jadi output itu sesuatu yang bisa kita kendalikan secara langsung, sesuatu yang kita bisa hasilkan secara langsung. Sementara outcome itu adalah dia harus nunggu, nunggu dulu biasanya. Karena dia efek dari output yang kita hasilkan. Target kita adalah supaya kita punya daya saing, kita perlu menghasilkan output yang bernilai, output yang valuable, output yang orang itu ngerasa bahwa yang kita ciptakan itu sesuatu yang ada nilainya gitu loh. Nanti outcome akan mengikuti. Jangan habiskan energi fokus pada outcome-nya. Karena itu yang kemudian bikin stres, bikin kita jadi nggak semangat lagi untuk beraktivitas, nggak produktif lagi. Contoh misalnya pengen jadi penulis, terus latihan nulis kan, nulis, posting di blog, kok yang baca cuma sedikit. Itu kan outcome yang baca sedikit itu. Kemudian kita patah hati, nggak nulis lagi. Ya jangan-jangan memang karena tulisan kita masih jelek gitu loh. Tulisan masih jelek yang baca sedikit ya dimaklumi. Makanya lebih baik kalau kita sudah menghasilkan sesuatu, udah lupain aja, bikin next sesuatu yang baru lagi. Next lagi sesuatu yang baru. Anggap itu adalah sebuah proses belajar, diperbaiki terus-menerus kualitas dari output yang kita buat. Jadi fokus untuk menciptakan output yang berkualitas. Dan output yang berkualitas hanya bisa hadir dari bekerja mendalam, dari deep work. Jadi kalau kita mau menghasilkan output yang berkualitas, nggak bisa kita kerjanya itu kerja serampangan, kerjanya kerja-kerja dangkal itu nggak bisa. Kita harus bekerja dalam kondisi yang deep work. Sehingga di situ kita bisa deep thinking juga, bisa berpikir mendalam juga. Apa nih yang perlu saya perbaiki dari output saya? Apa yang perlu saya lakukan supaya karya yang saya buat itu semakin bagus dari waktu ke waktu dan sebagainya. Butuh effort ke arah situ. Nggak bisa tiba-tiba. Jadi kuncinya kalau kita mau punya daya saing, ya perlu mau melakukan yang namanya deep work, kerja mendalam. Kerja 30 menit, matiin semuanya. Bahkan kalau perlu kerjanya analog aja nggak apa-apa. Saya nulis, yang saya lakukan, saya nulis itu punya 4 tahapan ya, 4 tahapan. Tahap pertama itu nyatet ide, tahap kedua itu adalah pengembangan ide, tahap ketiga itu bikin draft pertama, bikin ketiga, sorry, tahap keempat itu adalah editing sampai jadi draft final.
Dua tahap pertama saya analog. Analog itu artinya apa? Pakai buku, coret-coret. Jadi mau nulis sebuah artikel, yang saya lakukan adalah coret-coret itu ya. Nah, ini contohnya pakai materi malam hari ini aja deh ya. Materi malam hari ini tertulis di sini tuh, produktif di era digital. Ini apa namanya? Ide-ide yang saya pengen tuangkan nanti di kelas malam hari ini maksudnya. Ditulis dulu tuh. Nah, dari sini kemudian nanti baru masuk ke mode digital. Karena kadang-kadang kalau langsung digital, yang terjadi adalah kita udah stuck duluan. Karena ada istilah writer's block ya. Blocking, jadi nggak bisa nulis. Udah buka Google Doc, udah buka Word, terus nggak ada yang keluar tuh. Nah itu namanya writer's block. Ngatasinnya sebenarnya gampang. Mulainya pakai analog dulu, jangan langsung digital. Nah idenya dari mana? Saya dapat ide ini tuh dari bukunya Austin Kleon. Yang judulnya, nih, Still Like an Artist. Dia punya 3 buku, bagus-bagus banget ya. Ini kayak orang jualan buku saya. Tidak bisa dipesan di saya, karena saya nggak jualan. Ini bagus-bagus banget nih. Jadi ide-ide yang kerja analog itu dari sini. Menciptakan ide, mengembangkan gagasan itu pakainya analog itu lebih enak biasanya dibandingkan kita langsung ngejar pakai tools digital. Jadi itu yang pertama ya, untuk mengembangkan daya saing kita perlu bekerja secara mendalam. Karena hanya dengan bekerja secara mendalam lah kita bisa menghasilkan output-output yang berkualitas. Output-output yang kemudian nanti jadi bernilai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau misalnya kita udah bekerja mendalam, tapi kan kita perlu gimana caranya output yang kita buat itu makin bagus dari waktu ke waktu kan. Gimana caranya kita meningkatkan nilai dari output yang kita hasilkan. Output itu kan dari hasil input ya. Kan input, proses, terus nanti ada output kan ya. Prosesnya yang tadi deep work itu proses. Nah, supaya kita bisa deep work bagus, perlu ada inputnya. Inputnya apa? Saya kutip aja dari Cal Newport ya. Dari bukunya yang judulnya So Good They Can Ignore You. Jadi kata dia, jika goal kamu adalah mencintai apa yang kamu lakukan, maka yang pertama kali perlu kamu lakukan adalah kamu perlu membangun yang namanya modal karir. Dengan cara apa? Dengan cara menguasai skill yang langka dan bernilai. Belakangnya saya nggak usah baca ya. Jadi kata kuncinya adalah supaya kita bisa menghasilkan output yang bagus, ya kitanya perlu punya keahlian yang bagus, perlu punya pengetahuan yang bagus, perlu punya skill yang bagus. Skill yang istilahnya dari Cal Newport itu adalah rare and valuable skill. Skill yang orang jarang ada yang punya, sehingga kita jadi orang yang tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Ketika kita menguasai skill yang seperti itu, jarang orang punya dan itu bernilai, maka orang jadi nyari kita. Kalau istilahnya Seth Godin itu kita jadi linchpin. Linchpin itu adalah individu yang sulit digantikan oleh orang lain. Dan apa yang dikatakan Cal Newport itu senada dengan apa yang dikatakan oleh Naval Ravikant. Jadi Naval Ravikant ada bukunya bagus, dari belakang ya, gak usah saya ambil ya. Bukunya Naval Ravikant itu bagus, Almanac of Naval Ravikant. Saya kutip beberapa tweetnya dia ya. Dia punya tweet series yang lumayan panjang. Jadi kata dia itu adalah kita perlu membekali diri kita, mempersenjatai istilahnya dia ya, mempersenjatai diri kita dengan specific knowledge. Nah, specific knowledge itu apa? Kalau kita lihat apa yang disampaikan Cal Newport kan agak-agak mirip ya. Jadi kalau kita pakai definisinya Cal Newport, specific knowledge itu adalah pengetahuan yang jarang orang punya dan punya nilai, dicari sama orang lain. Nah, definisinya Naval agak sedikit berbeda. Jadi kata dia, specific knowledge itu adalah pengetahuan yang tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Kita harus belajar sendiri, harus nyari sendiri. Jadi kadang-kadang ilmu ini nggak didapatkan dari sekolah. Didapatinya dari mana? Didapatinya dari mentoring, didapatinya dari interaksi dengan orang yang lebih senior dan sebagainya.
Jadi cirinya lain apa? Specific knowledge itu ditemukan dengan apa ya? Rasa penasaran yang genuine, rasa penasaran yang asli gitu loh. Jadi bukan apa yang sedang ramai sekarang terus kita belajar, bukan. Saya agak sulit mencerna kalimatnya Nafal ini, tapi saya ngutip Raditya Dika lagi nggak apa-apa ya. Raditya Dika pernah ngomong kayak gini, dan saya pikir ini paraphrase dari apa yang disampaikan Nafal Rafikan. Jadi carilah skill, keterampilan atau pengetahuan yang kita itu punya rasa penasaran secara intelektual terhadap keahlian tersebut. Sesuatu yang bikin penasaran sehingga kita jadi mau ngulik, kita jadi mau ngedalemin. Dan bahkan kalau kata Naval, ketika kita proses belajar menguasai specific knowledge itu, kita akan merasa kita lagi main aja, bukan lagi kerja. Tapi orang lain ngelihat kita kayak lagi kerja gitu. Jadi misalnya kita baca kayak kerja keras ya, kita belajar kan orang lain ngeliatnya, wih serius amat. Padahal kita ngerasanya happy aja, main-main aja. Ya. Dan yang terakhir adalah specific knowledge itu biasanya sangat teknis atau sangat kreatif. Antara dua itu, sehingga dia tidak bisa di outsource atau diotomatisasi. Jadi kuncinya tidak bisa di outsource ke mesin, tidak bisa diotomatisasi. Bahkan di outsource ke orang lain juga agak lebih susah juga gitu. Itu specific knowledge. Nah, ini kunci yang kedua. Jadi kalau kita mau punya daya saing, yang pertama kita perlu meluangkan waktu untuk deep work, itu prosesnya. Kalau di breakdown ya, dari yang pertama dulu deh, output dulu. Fokusnya adalah menghasilkan output yang berkualitas dengan cara prosesnya adalah deep work, bekerja mendalam, dan inputnya adalah apa? Inputnya adalah punya specific knowledge terkait hal itu. Makanya bagi teman-teman yang merasa gitu ya, belum punya keahlian yang mendalam, saran saya adalah nyari itu dulu. Cari itu dulu, kemudian luangkan waktu untuk bekerja mendalam, ciptakan sebuah karya yang berkualitas yang sulit digantikan oleh orang lain. Ketika itu nanti dilakukan, ya kita akan jadi punya daya saing lah. Dan proses untuk mengakuisisi specific knowledge itu hanya bisa dibangun dengan belajar yang mendalam, deep learning. Jadi balik lagi ya, sesuatu yang mendalam itu jauh lebih berharga dibandingkan sesuatu yang dangkal. Itu mungkin ya, kelewatan 2 menit, mohon maaf. Nanti setelah tanya jawab, saya ingin teman-teman menjawab pertanyaan ini. Ya, apa hal baru yang didapatkan dari sesi singkat malam hari ini, kemudian kenapa hal itu bermakna bagi diri Anda. Saya kembalikan ke Mbak Tias dulu. Oke, Monggo, makasih Ji. Mbak Makasih Tias. banget. Oke, ini udah ada pertanyaan nih Mas Haji di kolom chat. Ya, monggo, monggo. Dari Ibu Tuti Nurhayati, mohon izin bertanya Kang Aji, attention itu kan tentang fokus, sedangkan rahasia ilmu dibutuhkan attention. Yang jadi pertanyaannya, unsur apa yang bisa merefleksikan deep thinking selain unsur attention sehingga menghasilkan deep work yang memproyeksikan hasil refleksi si attention itu? Unsur apa lagi Kang Aji selain attention supaya menghasilkan nilai untuk orang lain? Pertanyaannya susah amat ya. Sebentar, saya perlu merenungi dulu nih Oke. pertanyaannya ya. Attention itu tentang fokus, rahasia ilmu dibutuhkan attention. Unsur apa yang bisa merefleksikan deep thinking selain unsur attention, sehingga menghasilkan deep work yang memproyeksikan hasil refleksi si attention. So, aduh, agak-agak ini ya, agak rumit ya, Bu Tuti ya. Saya jawab semampu saya ya, boleh ya? Ya, Ini kira-kira aja lah ya, kira-kira ya. Kita sederhanakan deh. Jadi mode pikiran itu ada dua macam. Yang pertama itu mode diffuse, yang kedua mode fokus. Diffuse itu adalah ketika pikiran kita itu nyebar kemana-mana, mode kreatif lah. Itu namanya diffuse ya. Difusi kan, difusi itu kan artinya nyebar ya, seret gitu kan. Kemudian ada mode fokus. Fokus itu adalah menyempit dari banyak ke. Nah, sebenarnya ketika kita bicara tentang bekerja mendalam itu bisa dua mode itu, bisa mode fokus, bisa mode diffuse, tergantung apa yang sedang dikerjakan. Sama dengan belajar menguasai sebuah specific knowledge, itu bisa dengan
fokus, bisa dengan diffuse, tergantung di fase yang mana. Saya ambil contoh sedikit ya. Nanti kalau yang penasaran main ke UTA saya, ambil kelas yang judulnya Mastering Anything, itu belajar ini lebih detail tuh tentang menguasai keahlian. Atau kalau tertarik dengan manajemen fokus ya ambil yang kelas manajemen fokus. Saya spill dikit dulu. Misalnya nih, kita mengerjakan sesuatu yang kita sudah tahu caranya. Ya, step-stepnya kita udah ngerti. Maka yang diperlukan di situ adalah kita fokus. Bekerja mendalamnya itu fokus. Ya, fokus aja di situ. Hati-hati ada pembicaraan Oke. rahasia nanti tersebar Ya, luas. oke. Tetapi kalau misalnya yang sedang kita kerjakan itu adalah sebuah masalah, ada masalah datang, kemudian kita belum tahu solusinya apa. Kita butuh cari solusi-solusi yang kreatif. Masalahnya baru datang dan belum pernah kita alami sebelumnya, sehingga kita belum tahu solusinya apa. Maka nggak bisa kita mengerjakan, menyelesaikan atau berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara kita fokus, itu nggak bisa. Kita perlu modenya mode diffuse, ngelamun, kemudian apa namanya, membiarkan pikiran itu kemana-mana, coret-coret, sambil jalan-jalan, tempel-tempel post-it dan sebagainya. Jadi membiarkan pikiran kita itu kayak mengembara kemana-mana. Itu cara terbaik untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang baru, masalah-masalah yang kita belum tahu solusinya apa. Nah, belajar pun sama. Misal ya, baca buku itu butuh fokus, butuh fokus. Jadi menginput sesuatu ke dalam otak kita itu butuh fokus. Tetapi untuk mengembangkan pemahaman, mengembangkan gagasan dari apa yang sudah dibaca itu butuh diffuse. Makanya perlu imbang ketika belajar itu ada waktunya kita itu fokus baca buku gitu ya, fokus atau ikut kelas itu fokus dulu. Tapi setelah itu banyak-banyak ngelamun. Nanti ngelamun yang dilamunkan biasanya itu adalah terkait dengan apa yang baru kita baca, apa yang baru kita pelajari. Jadi jangan habiskan waktu itu untuk fokus, terus baca buku, terus ikut kelas, terus tapi nggak pernah ngelamunnya. Itu biasanya idenya, gagasannya nggak akan berkembang. Gagasannya di situ-situ aja. Pemahaman baru itu butuh ngelamun, butuh proses ngelamun. Ide baru, gagasan baru itu juga butuh ngelamun. Itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak ya mohon maaf ya. Kalau nggak boleh tanya lagi ya. Ada lanjutannya Ya, nih, ya. Mas Haji. Specific knowledge itu rasa penasaran yang orisinil. Bedanya curiosity dan antusias apa? Apakah sama atau beda? Tuh. Ya, biar gampang anggap aja sama deh. Ya, biar gampang ya. Jadi kita punya rasa penasaran yang tinggi gitu. Sebenarnya kalau antusias itu kan kita bicara tentang semangat ya. Proses belajarnya semangat. Yang kita perlu cek itu ada rasa penasaran pengen ngulik lebih dalam atau enggak gitu aja sih sebenarnya sih. Kalau ada rasa penasaran ngulik lebih dalam, nah itu berarti udah benar tuh jalurnya tuh. Oke, lanjut ya, Mas Haji. Ya, mangga mangga. Dari Kak Arman. Dalam menguasai suatu skill, bagusnya fokus mempelajari satu skill setiap hari hingga rampung, atau boleh bersamaan dengan skill lainnya dalam satu hari itu dengan porsi waktu yang berbeda. Ya, kalau dalam belajar itu bagusnya malah beda-beda. Jangan fokus satu. Bahkan dalam konteks yang sederhana lah, baca buku ya. Baca buku itu bagusnya itu kita baca dua, tiga, atau empat buku di periode yang sama. Jangan cuma satu buku. Jadi namanya ini interleaving, namanya interleaving learning. Riset sudah membuktikan bahwa kalau belajarnya pakai interleaving itu justru lebih gampang. Karena kunci belajar itu adalah perlu banyak jeda sebenarnya. Jadi contoh misalnya gini ya, em, 30 menit belajar matematika, saya pakai mata pelajaran aja biar gampang ya. Ya. 30 menit belajar matematika, jeda 5 menit, terus 30 menit belajar IPS, jeda 5 menit, setelah itu belajar IPA 30 menit, jeda lagi 5 menit. Itu lebih bagus dibandingkan kita 1,5 jam hanya belajar matematika. Nah, nguasai skill juga sama. Potong sedikit-sedikit, kemudian kita pelajarin langsung beberapa skill, itu malah biasanya lebih bagus. Tapi jangan buru-buru, karena setiap keahlian itu butuh waktu untuk kemudian dia menyatu dengan diri kita. Namun kalau ditanya fokus atau bisa bersamaan, saran saya bersamaan aja. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Boleh, teman-teman? Mungkin satu pertanyaan. Boleh diketik atau mau ngobrol langsung sama Mas Haji? Boleh juga.
Kalau mau ngobrol langsung bisa raise hand. Gimana? Ada pertanyaan? Malu-malu kayaknya nih. Kayaknya udah jelas banget sih tadi ya dari penjelasannya Aduh. Mas Haji. Oke, kalau misalnya belum ada lagi, oke, ini ada satu lagi Mas. Dari Edo Karisma jadi generalis atau spesialis untuk dibutuhkan di zaman sekarang nih Mas? Ya, bukan dua-duanya. Kenapa bukan dua-duanya? Ada buku judulnya Range ya, bukunya bagus ya, warnanya hijau. Nggak usah saya ambil ya. Jadi kalau kata buku Range itu, generalis itu akan mengalahkan para spesialis. Tapi bukan berarti kemudian kita perlu jadi generalis, karena di buku itu disebutkan begini. Untuk menjadi seorang spesialis, kita perlu melalui jalur generalis dulu. Generalis dulu, setelah itu baru pilih satu bidang yang menjadi spesialisasi kita. Tapi kemudian trennya jadi berubah. Minimal kita itu perlu eh, istilahnya ya, istilah untuk itu ya, generalis tapi spesialis itu istilahnya itu namanya T-shape namanya, T-shape person. Jadi kayak huruf T ya. Kita menguasai banyak hal, generalisnya, tapi kita mendalami satu hal. Kebayang nggak sih? Huruf T gitu ya. Kita kita mempelajari banyak hal, tapi kita kemudian mendalami satu hal. Itu namanya T-shape, T-shape person ya, orang berbentuk huruf T. Tapi kemudian bergeser menjadi P-shape. P-shape itu kakinya dua. Huruf P kan gitu ya. Masih ingat matematika? P, rumus lingkaran, garis, terus kakinya ada dua. Artinya kita perlu mendalami minimal dua bidang secara mendalam. Karena kadang-kadang kalau kita hanya menguasai satu bidang, ya banyak orang yang menguasai satu bidang. Tapi kalau ada orang yang menguasai dua bidang dan sama-sama mendalam, itu jarang, itu langka. Nah kemudian berkembang lagi jadi M-shape. M-shape berarti tiga. Terus ada com shape itu udah kayak sisir. Jadi yang mendalam itu lebih dari satu. Artinya apa dari semua yang ditawarkan itu jadi generalis saja atau spesialis saja itu nggak cukup. Kalau kita generalis, kita perlu mendalami satu atau dua hal lain sehingga kita jadi T-shape atau P-shape minimal. Kalau kita spesialis, kita perlu belajar hal-hal lain juga supaya wawasan kita juga agak lebih banyak, perspektif kita lebih luas, sehingga kita minimal jadi T-shaped person. Gitu ya, Mas Edo. Oke deh. Oke, Mas Haji kayaknya itu pertanyaan terakhir. Dari Mas Haji mungkin boleh kasih closing statement dulu nih buat teman-teman di sini sebelum kita tutup. Oke, closing statementnya apa ya? Closing statementnya adalah segala sesuatu butuh waktu ya. Segala sesuatu butuh waktu. Kita pengen produktif menghasilkan sesuatu itu butuh waktu. Kita pengen menguasai keahlian itu butuh waktu. Jadi waktu yang ada itu jangan disia-siakan. Karena kalau kita sia-siakan, misalnya kita mulainya agak telat, nunggu nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, ya 3 tahun, 4 tahun itu bisa kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu. Pengen jadi penulis ya mulai dari sekarang, belajar nulis. Pengen konten ya belajar dari sekarang, konten. Pengen bikin kelas ya belajar dari sekarang, gimana caranya mau bikin kelas. Artinya jangan nunggu karena semuanya butuh waktu gitu loh. Dan yakini bahwa karya pertama kita itu pasti jelek, udah gitu aja sih. Jangan berharap bahwa karya Oke. pertama itu pasti bagus, nanti kita malah patah hati gitu ya. Jadi nggak apa-apa, jelek, toh bisa diperbaiki, bisa direvisi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Nanti ya kita akan nemu tuh dengan diiringi belajar, makin mendalam keahlian kita, nanti akan makin nemu jalurnya tuh. Gitu mungkin ya.